Halo, salam Nusantara. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menulis CSS atau cara penulisan dari CSS. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur atau mendesain tiap-tiap komponen dari HTML, seperti elemen dan tab. Dengan menggunakan CSS ini, kita dapat mengatur ukuran, font, warna, dan bentuk dari elemen HTML. Pada video sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara selektor yang digunakan di dalam CSS atau penanda. CSS memiliki penanda atau yang disebut dengan selektor, yang antara lain ID dan kelas. ID dan kelas inilah fungsinya untuk menentukan elemen yang akan dimodifikasi atau yang akan diberikan sentuhan CSS. Jika diibaratkan, file HTML itu diibaratkan sebagai tiang pada sebuah bangunan rumah. Maka CSS berfungsi sebagai dekorasinya atau cat pada bangunan tersebut. Nah, di sini ada tiga teknik metode penulisan CSS. Ada tiga teknik penulisan atau metode penulisan pada CSS. Yang pertama itu adalah inline CSS style. Yang kedua, internal CSS style. Yang ketiga, external CSS style. Dari ketiganya ini merupakan metode dalam menulis CSS. Kita akan ulas satu persatu. Teknik penulisan CSS untuk yang inline style. Inline style. Inline style di sini memiliki teknik, yaitu teknik penulisan CSS yang tidak memerlukan selektor ID dan kelas, sehingga inline style di sini maksudnya adalah sintaks CSS itu diletakkan langsung disisipkan pada elemen HTML. Jadi sintaks style CSS-nya dimasukkan di dalam atribut style. Kita langsung saja contohnya. Contoh penulisan inline style. Kita buka dulu di sini Visual Studio Code. Kita buka new file,
Kita buat terlebih dahulu di sini dokumen HTML. Type HTML. Kemudian head, kita simpan dulu filenya di dalam latihan HTML ya. Ingat, di sini disimpan di C xmpp htdoc, kemudian latihan HTML di sini dengan nama index. Tentukan tipe filenya yaitu HTML index. Kita beri nama index supaya kita ketika meload pertama kali di browser, yang yang muncul pertama, yang ditampilkan pertama kali di browser adalah file index. Ya, save. Nah, di sini kita buat dulu HTML. Sediakan dulu HTML, head, kemudian penutup head ya. Lalu di antara head itu ada title. Nah, di situ kita coba penulisan sintak inline CSS. Lalu di sini ada body. Dalam body kita misalkan ingin mendesain sebuah tag H1. H1 di sini tulisannya adalah di sini. Ini adalah file HTML yang belum diberikan sentuhan CSS. Yang akan kita lakukan di sini adalah memberi sentuhan CSS dengan metode penulisan inline style. Nah, kalau ini sebelum diberi penulisan, diberi sentuhan CSS, apa yang akan terjadi di sini? HTML index tadi. Yang akan terjadi adalah tag pada H1 itu hanya menampilkan tulisan seperti ini, tulisan biasa. Nah, ketika kita beri sentuhan CSS dengan metode inline, ya, metode inline berarti penulisannya dimasukkan ke dalam tag H1 itu sendiri, style. Style color dot blue. Kita simpan, kita coba. Ada kesalahan penulisan. Ini blue ya. Di sini ada titik 2 blue. Nah, ini contoh penulisan dengan cara inline style sheet. Nah, maka tulisan yang berada di dalam tag H1 tadi akan berubah warna menjadi biru. Yang perlu diingat di dalam inline style sheet ini adalah style ini merupakan sebuah atribut, sedangkan color ini mengatur warna ya, mengatur warna dari font.
yang berwarna biru. Ini nilainya. Nah, itu tadi cara penulisan dengan cara inline. Sekarang kita ulas yang ketiga, teknik metode penulisan dengan cara internal CSS style. Internal CSS style di sini maksudnya yaitu teknik penulisan CSS yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Nah, biasanya sintak yang diterapkan di internal ini adalah penulisan CSS diletakkan di antara tag style. Di antara tag style yang pada bagian head. Sebagai contoh, mari kita ulas untuk penulisan bagaimana cara menggunakan teknik internal style. Kita hapus terlebih dahulu di sini. Nah, penulisan dengan internal style kita masukkan di antara tab head dengan menambahkan style. Nah, di sini di antara style inilah nanti kita masukkan ID dan kelas yang akan kita beri sentuhan CSS. Ya, kita coba, misalkan di situ kita beri ini tulisan buka kurawal, misalkan kita kasih warna red, warna red. Kemudian pada bagian box background blue, kemudian heading di sana super text. Di sini kita akan memberi sentuhan style, tipenya adalah text CSS ya. Kita akan memberikan sentuhan pada tulisan yang berada di sini H1 ya, H1. Kita beri dulu di sini tag div. Simpan. Pada di antara head kita tuliskan style internal, ini namanya penulisan CSS secara internal, teknik penulisan internal. Kita memberikan
selektor di sini. Selektor pagar ini berupa ID. Kalau selektor titik, ya, ini merujuk kepada kelas. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita lihat hasilnya. Nah, pada tulisan H1 kita akan terjadi perubahan di sini, di mana H1 ID tadi, ya, ID tadi akan berwarna merah karena H1 diberikan ID. ID di sini tanda pagar merujuk kepada tanda pagar berupa tulisan. Kita manggil tulisan, ID-nya adalah merujuk pada tanda pagar yaitu tulisan. Maka tulisan ini akan berwarna merah. Kemudian nilai box-nya ini, kelas, itu adalah blue dan memiliki padding 10 pixel. Ya. Jadi sintak padding di sini sebagai pengatur jarak pada sisi dalam elemen. Jadi di CSS di sini akan memanggil selektor kelas dengan tanda titik, ya. Ini adalah selektor kelas, kelasnya adalah box. Yang diberi tanda titik itu adalah selektor kelas, dan memanggil ID yang diberikan tanda pagar. Kita memanggil ID-nya adalah tulisan. Yang bertanda pagar ini adalah tulisan. Itu tadi bagaimana teknik menulis internal CSS style. Yang terakhir adalah bagaimana cara menulis atau teknik menulis eksternal CSS style. Di dalam eksternal ini merupakan teknik yang terpisah dengan file HTML. Nah, untuk saat ini umumnya penggunaan atau pengimplementasian CSS itu menggunakan yang eksternal CSS style. Contoh, kita langsung berikan contoh di sini. Di sini saya mempunyai file HTML. Kita buat terlebih dahulu. Kita buat lagi file. Kalau dia itu adalah di luar file HTML, kita buat dulu new file. New file kita kopikan di sini. Kopikan isi dari stylenya. Kita pindah. Kita hapus stylenya di sini. Nah, kita pindahkan di sini. Kita Ctrl S, save dengan nama style dot ininya, tipenya kita tentukan CSS. Nah, di dalam satu folder dengan HTML di C, ya, di C, kemudian XMPP, htdoc, latihan HTML. Nah, di sini kita simpan style.css. Nah, di sini di dalam pemanggilan file ini dengan cara eksternal seperti yang pada video sebelumnya, kita cukup memanggil link, memanggil file CSS-nya, link, kemudian ada rel, ya, lalu style sheet, lalu tipenya adalah text CSS, kemudian href. Nah, di sini di mana pemanggilan
file stylesheet ini disimpan? Disimpannya adalah di dalam latihan HTML, satu file, satu folder dengan indeks HTML. Berarti cukuplah di sini kita panggil style.css. Kita simpan. Apa yang akan terjadi? Kita kurang tutupnya di sini. Supaya lebih nampak perbedaannya, kita ubah colornya itu adalah white. Color white. Kita tambahkan di antara head itu adalah link ini, penulisan eksternal untuk CSS. Kita coba panggil. Nah, inilah yang terjadi. Bagaimana cara penulisan CSS dengan mudah? Jadi ada 3 cara: inline, internal, dan eksternal. Itu tadi video bagaimana cara penulisan CSS untuk kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah suatu background dengan menggunakan CSS. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nusantara.